Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Salsabila, perwakilan dari kelompok 9 mata kuliah hukum penitensir yang akan bertugas sebagai moderator. Pada presentasi ini saya tidak sendiri, pasalnya ada teman sekelompok saya, yaitu Arlan Tamrin, Fahru Rozi, Siti Kartika Nurhalisa, dan Umul Mukminin. Baik, selanjutnya simak baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dan rekan saya Umul Mukminin. Kami dari kelompok 9 hukum penitensir ingin menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur. Dalam contoh kasus, seperti salah satu kasus yang baru saja terjadi di SMP Negeri 1 Torjun di Madura pada 1 Februari 2018. Seorang siswa memukul gurunya hingga meninggal dunia. Berawal dari seorang guru yang menginstruksikan muridnya untuk melukis, namun si murid menghiraukannya. Guru tersebut berkali-kali menegurnya, akan tetapi tidak dihiraukan sampai pada MH 15 tahun memukul guru tersebut di bagian pelipis kanan hingga meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa mati batang otak. Hakim Pengadilan Negeri Sampang memvonis MH dengan pidana penjara 7 tahun ke atas hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam kasus di atas, hakim dalam menyatukan pidana terhadap anak tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dalam kasus tersebut pelakunya adalah seorang anak yang dimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan bahwa batasan umur anak belum mencapai 18 tahun. Dalam kasus ini, hakim dalam memutuskan pidana menggunakan diversi, karena kasus di atas adalah kasus yang ancaman pidananya melebihi dari 7 tahun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu hakim anak, hakim dalam menyatukan putusan terhadap anak melakukan tindak pidana diharapkan dapat melihat secara objektif batasan usia seseorang dalam mempertimbangkan putusannya. Batasan usia di Indonesia sangat beragam. Di antaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 3, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga belum melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Ummul Mukminin. Dalam tindak pembunuhan anak di bawah umur, perlu adanya diskusi kepada orang tuanya dan cara penyelesaiannya lebih lanjut tentang penerapan sanksinya. Anak hanya cukup diberikan hukuman seperti rehabilitasi. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan. Perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya. Karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan. Pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian anak nakal tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohanian dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.
Peradilan pidana anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat anak dapat kembali ke kehidupan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat dalam bab 5 dan bab 11, yaitu bab 5 yang mengandung tentang pidana dan tindakan, serta bab 11 tentang sanksi administratif. Jenis-jenis dari tindakan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 Ayat 1 menentukan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana bersyarat, pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Yang kedua, pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Menurut di atas, dapat kita simpulkan bahwa tindakan pembunuhan anak di bawah umur perlu adanya diskusi lebih lanjut tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Tetapi dalam lingkungan anak, yaitu mengatakan bahwa anak yang melakukan tindakan pidana harus diberikan perlindungan dan pemulihan. Oleh karena itu, dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak, tidak langsung dikenakan sanksi pidana, tetapi hanya diberikan rehabilitas agar anak tersebut tidak melakukannya lagi. Sekian, terima kasih.